Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat Allah dan kepada Rasulullah kita senantiasa bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik Nanda sekalian, bertemu lagi dengan saya Pak Sunarto. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pada bab yang keempat, materi tentang struktur tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi. Seperti yang Anda lihat di slide, bahwa ini adalah salah satu karya yang terinspirasi daripada struktur tumbuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah taman ya yang ada di Singapura, di mana taman ini disebut dengan Botanical Capital of the World. Ya, di mana kita lihat di sini struktur daripada bangunan ini, ya, itu terinspirasi daripada bagian tumbuhan, ya. Jadi dia menyerupai tumbuhan. Ada akarnya, ada batangnya, dan kemudian ada daunnya. Di mana bangunan ini di Singapura digunakan sebagai tadah air hujan untuk pengairan. Ya, jadi ini salah satu karya yang dihasilkan berdasarkan inspirasi yang didapatkan dari mempelajari struktur tumbuhan. Baik, kita lanjut. Oke, selanjutnya, sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan struktur tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi, kita perlu terlebih dahulu mengenal yang mana yang termasuk daripada organ tumbuhan itu sendiri, ya. Jadi perlu Anda sekalian ketahui bahwa organ tumbuhan itu pada dasarnya dibagi menjadi dua, ya. Ada namanya organ utama, ya. Organ utama itu organ yang wajib ada, ya. Kalau tidak ada, maka tumbuhan tersebut tidak bisa melangsungkan kelangsungan hidupnya. Sedangkan yang kedua ada namanya organ tambahan atau organ hiasan, yang mana organ hiasan ini hanya sebagai pelengkap. Oke, kita bisa lihat di sini. Jadi organ utama pada tumbuhan yang pertama ada disebut dengan akar, ya. Jadi akar ini berasal dari bagian embrio yang terdapat dalam biji yang disebut dengan radikula atau akar lembaga atau calon akar, ya. Di mana pada tumbuhan pada dasarnya kita menemukan dua jenis sistem perakaran. Ada namanya akar tunggang dan ada yang disebut dengan akar serabut. Di sini umumnya pada tumbuhan monokotil, ya, ini tumbuhan monokotil itu ditemukan dia memiliki akar serabut. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil dia umumnya memiliki akar tunggang. Kemudian pada dasarnya akar ini memiliki fungsi utama, yaitu menyerap air dan mineral yang terlarut di dalam tanah, ya. Makanya ada namanya pembuluh silem, ya, yang terdapat pada tumbuhan yang untuk membantu mengangkut, ya, atau menyerap air dan mineral yang terdapat di dalam tanah. Ya, ini kita bisa lihat di sini Anda sekalian, ini penampang membujur akar, ya. Ini kalau kita mengamati struktur akar dari bentuk anatomi, ya. Jadi kalau kita amati di bawah mikroskop, maka ini yang akan kita dapatkan, ya. Jadi ini pada saat kita membedah, ya. Jadi akar kita bisa lihat di sini ada beberapa strukturnya. Kemudian hal yang tidak kalah penting yang ingin Bapak sampaikan di sini adalah bahwa di dalam akar itu terjadi tiga pembagian zona, ya. Ada namanya zona pembelahan, jadi dia pada saat dia masih pemuda maka dia masih aktif melakukan proses pembelahan atau bersifat meristematik, ya. Kemudian ada namanya zona pemanjangan, ya. Jadi ini zona perkembangan daripada zona sebelumnya, yaitu zona pembelahan. Setelah dia mengalami zona pemanjangan, maka dia selanjutnya akan
mengarah kepada zona pendewasaan sel atau pematangan. Nah, disinilah kemudian akan berperan secara aktif bahwa akar akan mengangkut air dan mineral yang terdapat di dalam tanah. Kemudian ini penampang melintangnya akar yang kalau kita amati di bawah mikroskop, insya Allah nanti kita akan melakukan pengamatan terkait dengan bagaimana bentuk akar monokotil dan dikotil pada saat kita melihat di bawah mikroskop. Apa yang membedakan di antara keduanya. Kemudian akar utama, bagian yang utama yang kedua atau organ utama yang kedua dari tumbuhan ada yang disebut dengan batang. Ya, jadi batang ini berasal dari bagian embrio yang terdapat di dalam biji, yaitu batang lembaga. Kemudian pada dasarnya jenis batang pada tumbuhan itu berbeda-beda ya. Ada batang tumbuhan berkayu atau keras, ada yang tebal dan ada yang berumur panjang. Ya. Kemudian pada dasarnya batang ada yang bersifat herba, ya, berair, dan ada juga yang berkayu atau keras. Nah, Nana sekalian, kita bisa lihat di sini, ini adalah struktur daripada akar batang, ya, secara anatomi. Kalau kita mengamati di bawah mikroskop, ini adalah penampakan daripada batang itu sendiri. Di sini ada batang monokotil, ya, yang ini yang besar, dan ini adalah batang dikotil. Jadi pada dasarnya perbedaannya dilihat dari struktur pembuluhnya, ya, xilem dan phloem, ya. Jadi ada kalau monokotil itu pembuluhnya itu dia random atau acak. Sedangkan kalau dia dikotil, dia pembuluhnya, xilem dan phloemnya itu dia teratur atau beraturan. Perlu Anda sekalian ingat bahwa di batang ada yang disebut dengan kambium, di mana kambium ini membantu batang untuk tumbuh menjadi besar, ya. Dan umumnya kita temukan pada tumbuhan dikotil, ya. Jadi untuk batang yang mengalami proses membesar itu umumnya ditemukan pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Kemudian bagian organ utama yang ketiga, ya, ini contohnya, ya, ada yang disebut dengan daun, ya, dimana daun ini berasal dari bagian embrio yang terdapat di dalam biji, yaitu biasa disebut dengan kotiledon atau daun lembaga. Kemudian warna hijau pada daun disebabkan karena adanya klorofil atau zat hijau daun. Ada juga beberapa tumbuhan yang kemudian warna daunnya tidak berwarna hijau, itu berdasarkan pigmen yang dimiliki. Kemudian daun ada yang disebut dengan daun lengkap dengan daun tidak lengkap. Daun yang lengkap manakala dia terdiri daripada pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Ya, jadi kalau misalnya dari satu dari ketiganya ada yang tidak ada pada suatu tumbuhan, maka dia disebut sebagai daun tidak lengkap. Ya, misalnya ada pelepahnya, ada tangkainya, tapi tidak ada helaian daunnya, maka dia disebut sebagai daun tidak lengkap. Begitu seterusnya. Kemudian pada dasarnya daun itu memiliki beberapa macam bentuk, ya. Ada yang bulat, ada yang bulat memanjang, ada yang oval atau lonjong, ada yang berbentuk perisai dan berbentuk pita. Kemudian berdasarkan susunannya daun itu dibagi menjadi dua, ya. Ada daun tunggal dan ada daun majemuk, ya. Misalnya kalau daun tunggal itu bisa kita lihat di mangga, ya. Kalau daun majemuk itu bisa kita lihat di daun kelor, ya. Kemudian fungsi utamanya adalah membantu di dalam proses fotosintesis. Sekiranya Anda sekalian, untuk pertemuan kita pada hari ini Bapak perlihatkan sedikit, ini struktur anatomi daripada daun, ya. Jadi ada beberapa bagian daripada daun
yang kalau kita lihat secara mata, secara langsung, oh, secara kasat mata ya, itu kita tidak melihat struktur anatomi yang menyusunnya. Tapi kalau kita menggunakan mikroskop setelah kita melakukan proses pengamatan yang menyeluruh dengan mengambil bagian tertentu pada daun tersebut, maka kita bisa melihat ada beberapa ternyata struktur yang menyusun daripada daun itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda sekalian membuka dan mempelajari buku paketnya dipadukan dengan materi PPT yang Bapak bagikan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan organ tambahan pada tumbuhan. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan Google Meeting atau Zoom Meeting ya. Nanti insya Allah Bapak akan sampaikan melalui wali kelas masing-masing. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.